Untuk harga BBM subsidi, saya pastikan bahwa sampai dengan hari raya tidak ada kenaikan apa-apa. Sekalipun ada terjadi kenaikan harga minyak akibat perang Israel, Amerika dan Iran, ya. Dan di situ kami sudah mengantisipasi bahwa stok BBM kita untuk menjelang hari raya Idul Fitri, insya Allah semua aman, termasuk dengan LPG. Jadi nggak perlu ada keraguan sekalipun memang ada terjadi dinamika global di Iran dan Israel. BBM kita sudah sejak lama hanya maksimal di 25 hari. Maksimal. Sehingga cadangan nasional kita itu minimal 20-23 hari. Sekarang BBM kita itu sudah 23 hari. Jadi sudah di atas standar minimal cadangan nasional yang sebagaimana lazimnya. Jadi kita nggak bisa katakanlah teman-teman menganggap harus Pak kita stok 60 hari. Mau isi taruh di mana? Kita nggak punya storage. Makanya sekarang arahan Bapak Presiden segera kita membangun storage. Jadi bukan kita nggak punya cadangan untuk mengisi minyak, tapi sekarang mau taruh di mana? Inilah kekurangan kita. Tapi tidak usah kita saling menyalahkan siapa-siapa. Ini yang harus kita perbaiki. Dengan cara apa? Membangun storage agar cadangan kita bisa sampai dengan 3 bulan. Gimana? Untuk target gimana Pak rencana bangun storage barunya Pak? Kemarin saya sudah jelaskan di teman-teman di media waktu di SDM, kita rencana salah satu alternatif terbaiknya di wilayah Sumatera. Ya. Baik, makasih. Soal tambang Marrabe jadinya izinnya gimana ya Pak? Oh ya, saya nanti cek dirjen saya ya. Karena kemarin kan saya baru pulang dari kunjungan ke luar negeri dan belum saya mengecek ke dirjen saya. Ya, nanti setelah saya cek dari dirjen saya baru saya akan menyampaikan kepada teman-teman. Pak, seberapa besar potensi ini sih? AS sama Iran ini udah mulai mengganggu pasokan energi bahkan BBM di nasional. Kalau sampai dengan sekarang belum terganggu. Tapi ke depan kan pasti kalau perannya lama pasti akan berdampak. Itu udah pasti. Sampai dengan 1-2 bulan ke depan, insya Allah kita masih clear. Insya Allah nggak ada masalah. Nanti ada antisipasinya Pak, diskusi dengan Pak Presiden. Kemarin kan di rapat perdana DEN sudah kita mengantisipasi bahwa 25% crude kita itu kan kita ambil dari Middle East, dari Selat Hormuz. Dan dari 25% itu kita sudah mengalihkan antisipasinya ke Amerika atau ke daerah negara-negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz. Itu aja. Jadi kalau menyangkut LPG nggak ada masalah. Jadi relatif clear lah. Kalau menyangkut BBM yang kita imporkan tinggal bensin. Dan itu kita belinya di Asia Tenggara, tidak ada di Middle East. Jadi relatif insya Allah clear. Ya. Kita tahu bahwa standar minimum nasional adalah 21 hari. Ini semuanya di atas 21 hari. Dan memang secara faktanya ketahanan energi kita, storage kita itu maksimal di angka 25-26 hari, nggak lebih dari itu. Makanya sekarang pemerintah lagi sedang berusaha untuk membangun storage yang kapasitasnya bisa sampai dengan 3 bulan. Karena itu standar internasional. Berikut pasti ada pertanyaan adalah bagaimana dengan persoalan PLN? Saya mencoba untuk melihat dinamika itu juga, bahwa RKAB untuk batu bara dan nikel itu memang kita lagi menata, kita melakukan penyesuaian. Kenapa kita menata? Karena memang ini kita hitung betul antara supply and demand. Idealnya adalah batu bara kita produksi banyak, volumenya besar, tapi harganya juga harus bagus. Tapi apa yang terjadi? Sekarang kita produksi banyak, tapi harganya kan lagi jatuh. 43% dari total batu bara yang diperdagangkan itu disuplai dari Indonesia. Total batu bara diperdagangkan, ada harga yang disubsidi, ada harga yang diserahkan pada pasar. Kalau harga yang disubsidi, yang bensin, pertalite, itu mau naik berapapun tetap harganya sama sebelum ada perubahan dari pemerintah. Tetapi kalau untuk non subsidi, artinya harga pasar, dia akan fluktuatif berdasarkan dinamika harga pasar yang ada, yang sudah terjadi sebelumnya. Kan itu kan sudah terjadi bukan baru sekarang kan, dan itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya berdasarkan Permen tahun 2022
bahwa harga itu bisa, kalau yang non subsidi itu bisa terjadi dinamika. Tapi kalau yang subsidi, selama tidak ada kebijakan baru dari pemerintah, maka harganya tetap sama. Termasuk dengan subsidi solar. Belum ada potensi kenaikan ya Pak ya? Sampai dengan kami rapat tadi belum ada. Jadi aman-aman saja. Hari raya yang baik, puasa yang baik, insya Allah belum ada kenaikan harga BBM ya. Oke. Harga ICP itu $70 per barel. Dan sekarang sudah naik menjadi 78 sampai $80 per barel. Ini yang akan kita harus hati-hati. Ini berdampak pada kenaikan subsidi yang akan ditanggung oleh negara. Tapi di sisi lain dengan kenaikan harga ICP itu juga negara mendapatkan pendapatan. Karena kan kita berkontribusikan kurang lebih sekitar 600.000 barel sampai 600.000 lebih barel per day. Nah selisih ini yang sedang kita hitung. Arahan Bapak Presiden kepada kami adalah kita harus sangat berhati-hati untuk menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri untuk memberikan kepastian kepada pelayanan kepada masyarakat kita. Khusus untuk menyangkut dengan persiapan hari raya, ya, akan targetkan FS lagi berjalan dan ditargetkan di tahun ini pembangunannya udah mulai dilakukan. Jangan tanya saya bulan apa ya. Lokasinya di daerah Sumatera. Ya, Sumateranya pun jangan tanya saya di kabupaten apa. Ya. Oke. Saya pikir apa itu Dek? Tadi kan saya bilang storage dulu, ya. Yang lain-lainnya kita bicarain. Kalau minyak jadi, minyak selama ada perutnya, sekarang kan pabriknya kita lagi dorong. Sekarang kan kita ingin untuk di dalam negeri semua. Sekarang solar sudah kita bangun. Sekarang kita lagi dorong untuk BBM kita itu untuk di kilang-kilang kita di Pertamina untuk around 93, 95, 98. Ini kan akan jadi di 2027. After juga kita akan dorong untuk bangun dalam negeri supaya ke depannya kita impor itu tinggal perutnya. Kalau perutnya ada, itu tinggal kita punya kilang refinery kita yang akan bangun sehingga dia masuk in out karena itu kan untuk kebutuhan dalam negeri kita. Baik, teman-teman media semua, rapat kami cukup alot membahas selama 2 jam dari jam 2 tadi, dan kami melakukan rapat perdana atas arahan Bapak Presiden dengan melihat berbagai perkembangan yang ada. Alhamdulillah teman-teman semua, kita tahu bahwa Selat Hormuz sekarang lagi ditutup akibat dinamika perang antara Israel, Amerika dan Iran. Dan ini dampaknya tidak hanya pada dampak perang, tapi juga berdampak pada energi global. Kita tahu bahwa di Selat Hormuz itu melewati kurang lebih sekitar 20,1 juta barel per day